Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi atau menganalisis kasus yang terjadi di perpustakaan, yang terjadi dan mungkin melibatkan beberapa orang, tapi pada sisi ini kita fokus pada posisi tari. Yang pertama, tentu tari dihadapkan dengan beberapa dilema. Satu sisi kebenaran, karena memang tarilah satu-satunya yang melihat saat itu atau fakta yang terjadi di perpustakaan. Namun satu sisi dia juga dihadapkan dengan kesetiaan, karena tari adalah sahabat akrab Rara. Terus ini jelas merupakan dilema, dan yang terlibat ada 4: Tari, Rara, Nina, dan Busri. Rara, ini fakta-faktanya ya. Rara lah yang jelas serta nampak oleh si Tari menemukan dompet tersebut dan memasukkannya dengan sengaja ke dalam tas miliknya. Ini jelas ada keinginan dari Rara sendiri untuk memiliki yang bukan haknya. Kemudian Tari, ini faktanya ya, Tari melihat kejadian tersebut secara langsung karena memang Tari dan Rara berada dalam satu ruangan. Kemudian Bu Sri, ini fakta yang menebalkan bahwa memang ada kejadian kehilangan dompet di perpustakaan dengan diumumkannya oleh Bu Sri. Nah, faktanya lagi seperti yang saya ungkapkan di awal, Rara sahabatnya Tari, yang Rara tersebut malah justru sering membantu si Tari. Yang lebih sulit lagi bagi Tari adalah takutnya hubungan persahabatannya rusak jika ia menegur atau melaporkan si Rara. Terus untuk menyikapi masalah tersebut, tentu ada beberapa hal agar kita bijak memutuskan, menentukan sikap dalam menganalisis kejadian tersebut supaya tidak justru salah. Salah satunya adalah pengujian benar atau salah. Dalam paradigma tersebut kita uji tersebut secara legal. Secara legal jelas ini pelanggaran hukum. Kenapa? Karena Rara menginginkan benda yang bukan hak dia, yaitu dompet. Kemudian uji regulasi, jelas ini lebih terkesan kepada hal mencuri, karena dalam aturan tata tertib yang bukan miliknya dan diambil dengan secara tidak legal, ini jelas lebih pada pencurian. Secara intuisi, perasaan Tari pasti tidak akan merasa nyaman, karena sedikit banyak Tari ini secara intuisi memiliki rasa kebenaran dan kepedulian. Apabila melihat kejahatan di depan matanya, Tari ini punya intuisi yang kurang sedap, kurang enak. Dan secara uji, panutan atau idola, sosok panutan Tari pasti akan menyarankan agar dompet itu dikembalikan, karena sepengetahuan pihak sekolah atau tempat Tari belajar, Tari ini termasuk sosok yang bisa dipercaya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Benar di sini karena
kepercayaan si tari. Kan kita lihat dari sisi si tari. Tari tidak salah untuk percaya terhadap temannya. Namun satu sisi juga tari juga tidak salah untuk loyal terhadap temannya. Tapi loyal di sini coba kita sedikit ulas. Loyal dalam arti kebenaran sangat disarankan. Tapi kalau loyal dalam arti yang salah, misalkan melihat temannya mencuri, yang seperti kasus ada di dalam ini materi ini, mungkin loyal yang kurang tepat. Jadi kalau saya putuskan, saya sikapi bahwa ini lebih kepada benar versus salah. Kenapa saya katakan salah? Karena kalau justru si tari menyetujui sikap, mendukung sikap si Rara, maka sama halnya tari menjerumuskan kepada hal yang tidak benar. Berarti kalau loyalnya adalah menjerumus kepada yang tidak benar, berarti benar versus salah gitu. Artinya sekarang ini kita lihat kalau justru tari mendukung, berarti tari ikut salah. Tapi saya putuskan ini menjadi sebuah kebenaran, benar secara kesetiakawanan. Dan yang kedua adalah loyalty. Loyalty artinya tari juga harus mengambil sikap, jangan mempersempit norma pertemanan gitu. Kemudian solusinya bagaimana? Karena sudah saya sampaikan tadi bahwa ini benar versus salah. Kalau memang saat tadi melihat temannya salah, gitu kan, si Rara tadi salah, maka tari harus mengambil sebuah tindakan yang bisa membenarkan temannya tadi. Itu opsi yang mungkin bisa kita ambil antara lain adalah tari sebaiknya melakukan pendekatan persuasif terhadap temannya si Rara. Ya ngomonglah kepada si Rara tadi, maksud saya untuk menjaga nama baik dia dengan temannya supaya tidak merasa malu. Mungkin si tari boleh memberikan saran untuk berdua saja bertemu dengan Bu Sri, entah alasannya ketemu di jalan kah atau di mana, tercecer kah, takut diambil dengan orang lain. Bisa saja beberapa alasan yang fungsinya untuk menjaga nama baik si Rara. Nah, keputusan akhir yang bisa saya ambil sebaiknya dilakukan oleh tari, ya menegurlah secara personal. Paling tidak di sini tadi sudah mengambil sikap bahwa dia tidak membiarkan kesalahan berada di depan matanya dan dia hanya berdiam diri atau justru acuh sama sekali. Ini saya rasa tidak benar. Maka keputusan akhir sebaiknya tadi menyampaikan kepada si Rara untuk bagaimana upaya tetap mengembalikan dompet si Nina. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin secara loyalitas ya. Ini kita fokus kepada loyalitas. Boleh loyal, tapi tidak boleh mengesampingkan yang namanya kebenaran dan hukum. Kita boleh loyal kepada orang lain, kita boleh setia kepada orang lain, tapi kita lihat dulu kesetiaan yang bagaimana, koloyalitasan yang bagaimana. Kalau toh justru koloyalitasan, kesetiaannya menjerumuskan kepada kita kepada hal-hal yang tidak benar, saya rasa itu salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.